Kalau Apip kalah, Apip dicium. Kalau Apip menang, Apip yang nyium. Itu banyak itu namanya. Hai guys, welcome to my channel. Jumpa lagi di channel aku, Rika Yustian. Jadi hari ini aku lagi kedatangan siapa nih? Udah kenal nggak? Udah kenal dong. Siapa lagi? Bang Japri. Bang Japri. Tapi nama aslinya siapa sih? Apip Pradana. Apip Pradana. Pasti kalian udah pada tahu nih. Dan sekarang aku bakalan mau tanya-tanya nih. Tapi kan kalau di channelnya Kak Apip tadi pertanyaan tentang seputar Denny Creator ya. Tapi sekarang aku mau yang beda ya, bakalan aku juga mau ngajak games juga nih sama Bang Japri. Aku manggilnya Kak Apip aja ya, karena kan ini di luar PC ya, jadi aku manggilnya Kak Apip aja. Oke, aku mau ngajak Kak Apip main Uno. Kecil, gampang. Siap. Awas aja nanti kalau kalah. Pokoknya intinya main Uno sambil kayak Q&A-an gitu. Oke? Yaudah, kita langsung lanjut aja ya. Oke, ini Unonya ya. Beneran nggak bisa mainnya? Nanti nggak bisa lagi. Ya udah ya. Ya deh, asal itu ya. Wait. Oke, dulu ya. Oke. Enggak, Apip bisa tapi lupa. Lupa. Kasih tahu dulu dong. Oke, jadi kayak misalkan Apip ini nih, megang yang ini kan kalau ngambil satu, misalkan keras nih. Nah udah gitu ya udah boleh ngambil yang lain, tapi ambil yang lainnya sampai 3 kali. Kalau misalkan dalam ketiga kali nggak bisa, apa punishmentnya nih? Punishment Gitu. Hukumannya Hukumannya getok. Dicoret bedak. cium. Katuti. Kalau Apip kalah, Apip dicium. Kalau Apip menang, Apip yang nyium. Itu banyak itu namanya. Oke, langsung lanjut aja ya kita ya. Tapi di sini kita nggak diem aja, Bang Japri. Jadi aku mau seputar nanya-nanya juga nih. Iyalah, boleh. Bang Japri ya. Oke, duluan nih Bang Japri. Apip ya, tadi menang ya. Iya. Ayo langsung. Tadi tuh kayaknya. Ya, yang mana? Ya, ini mah udah dikasih tahu Rika tadi. Tapi bahaya gitu. Boleh pakai alat bantu nggak sih? Alat bantu nggak boleh lah, harus tangan. Tangannya gede-gede sih ya, nggak cukup jadi ya. Mengerikan ini, berhasil nih Apip nih. Berhasil nih. Ini aku mau nanya nih sama Bang Japri, kan sekarang tuh udah banyak banget ya orang-orang yang suka K-pop ya, tentang K-pop nih. Menurut Bang Japri nih, K-pop itu gimana sih di kalangan Indonesia ini? Orang banyak suka K-pop ya sambil main. Kalau survei membuktikan sih Apip nggak tahu ya. Tapi yang pasti yang Apip tahu, penikmat K-pop Indonesia tuh lumayan urutan terbanyak menurut Apip. Betul sekali. Banyak banget yang suka. Dan apa ya, karena apa, biasanya paling banyak ya kita semua tahu K-pop tuh kan boy band itu kan cowok, kebanyakan cewek ya kan. Cewek juga pasti ada dong. Cewek ada tapi suka nggak, kalau cowok tuh suka sesuatunya nggak terlalu sih, kecuali cewek. Nah, pokoknya Indonesia lumayan banyak buat penikmat Korea, apalagi sekarang boy band Korea lagi booming gitu. Iya betul. Terus kalau misalkan dari, kan kalau cowok kebanyakan sukanya sama girl bandnya ya, yang cantik-cantik Pasti. Terus kalau menurut Kak Apip nih ya, menurut Kak Apip nih, apa sih yang diambil dari mereka itu? Cowok tuh yang juga Bodinya? Ya, kalau Apip face-nya sih, face-nya Apip Face-nya. Bukan dari cewek-cewek tuh, dari face. Kita bisa terinspirasi gitu loh dari mereka. Terinspirasinya apa sih? Karena kalau di Korea itu Kak, aku mau kasih tahu dikit ya. Kalau di Korea itu dia tuh nggak gampang untuk jadi artis kayak di Indonesia. Karena mereka itu melewati masa-masa training. Yang namanya itu masa training itu nggak cuman sebulan 2 bulan, enggak, tapi dia itu sampai bisa setahun 2 tahun, ada yang sampai 15 tahun. Dan mereka baru bisa debut itu jadi kayak baru bisa menampilkan dia jadi artis kayak gitu.
Jadi perjuangan mereka itu benar-benar luar biasa. Tapi kadang orang ngelihat mereka tuh kayak sebelah mata gitu. Makanya aku kayak nggak benci, cuman kayak aneh aja gitu sama orang yang ngejudge K-pop. Oh gitu. Tapi sampai segitunya. Iya. Kan kalau di Indonesia kan viral dikit aja udah jadi artis ya. Udah undang TV. Iya, enggak. Kalau mereka itu benar-benar yang namanya harus lewatin masa training. Masa training itu benar-benar mereka harus dilatih. Jadi kayak sampai kalau belum bagus dari koreografinya itu udah belum bisa. Ini agak sulit ya. Seru nih, Seru nih. Ini makin dia makin riskan buat Iya. jasa. Ya Rika, siap. Rika jalan. Udah emang. Susah ini. Nih sekarang aku juga mau nanya nih sama Kak Afif nih. Oke. Kan Kak Afif nih istrinya tuh suka nonton drakor ya? Iya, banget. Suka banget Suka dia. banget ya. Suka risih nggak sih ngelihat istrinya gitu? Kayaknya Afif berhentiin dulu nih mainnya buat pesan juga buat sini. Biar dia nonton. Sebenarnya sih kalau porsinya pas ya aman lah. Semua mungkin ada porsinya pas mungkin aman. Kayak Tuti suka tapi dia sesuai porsinya. Kalau misalkan ada ininya datang, suaminya datang atau ada kerjaan belum beres dia sih tinggalin. Kalau yang risih, kalau aku nggak risih, istri begitu. Kalau yang bikin risih itu istri yang benar-benar ngacukan segalanya buat nonton Iya, begituan. betul. Karena kan kita juga sebagai K-popers kadang tahu batasan waktu. Aku juga K-popers nggak ninggalin sholat kok. Sholat tetap 5 waktu. Kalau misalkan kita emang mau sholat malam pagi tetap. Karena sebuah K-popers itu bukannya untuk melarang kita buat ninggalin semuanya ya. Itu kan Iyalah. cuma hobi, kesukaan kayak gitu. Kayak misalkan Kak Afif nih suka bola, ya Betul, udah betul. pasti dong. Semua apalagi kan kadang orang juga ada yang terobsesi sampai beli bajunya lah kayak gini. Begitu juga sama K-popers juga gitu. K-popers itu bukannya kayak suatu hal yang harus Jatuh nih, jatuh. harus dibenci gitu loh. Betul. Suka ngerasa pengen ikut campur nggak sih? Bukan ikut campur sih. Jadi lebih tepatnya kayak misalkan nih ada saudara atau anak Kak Afif sendiri nih nanti kalau misalkan udah besar, nah suka harus dilarang nggak sih? Jadi misalkan kan dia suka nih sama K-pop, nah suka mau ngelarang atau ya udah biarin aja gitu? Apa gimana? Kalau Afif orangnya sampai sekarang ke istri pun sama paling nerapin. Semua bebas. Tapi Afif neken ya ngasih nasihat, ngasih nasihat tentang ya kayak tadi mungkin punya hobi ya udah nggak apa-apa hobinya asal jangan diiniin mungkin seperti itu. Iya, oke. Tapi Nggak pokoknya terlalu intinya nggak mau terlalu musik ya. Iya. Pokoknya ya udahlah, karena kan semua orang juga punya kesenangan masing-masing gitu ya. Iya, betul sekali ini BTW Ya agak seru ini seru. ini ya. Tapi menarik nggak konten Rikennya? Kita tuh ngejebrek nih jatuh. Mereka ya. Kayaknya aman nih, Afif udah aman nih Afif nih. Afif udah aman, kirain Rika yang jalan. Enggak. Bingung deh. Semua para kencang-kencang. Aduh, keras nggak nih? Bisa dong. Oke. Jadi tinggal Tapi dari Kak Afif sendiri nih pernah nonton drakor gak sih? ini harus tahu nih. Gue Iya. mah pengen juga nyebar sugesti juga. Oh, nyebar. Lu harus nonton Coffee Prince, itu kedemenan gue banget. Coffee Prince. Gue suka sama serial drakor Coffee Prince. Si Gong Yoo. Gue nggak, ah itu sih, aduh, Ya. om aku itu, Om ya. om aku, Kalau iya. Gong Yoo tuh ini suami halunya Bini Ane, Oh, istri. oke. Jadi semuanya tuh emang punya suami halu ya. Jadi kita tuh nggak perlu yang namanya, nggak perlu yang namanya ngejudge orang karena kita tuh masing-masing punya suami halu. Istri demen banget sama si Gong Yoo. Dan ternyata film kesukaan Afif di drakor itu si Gong Yoo. Gong Yoo. Gongnya sama si Go Enchan siapa ya? Go Enchan, namanya Go Enchan. Yo Eun Hee. Yo Eun Hee.
tahu. Tapi berarti pernah nonton Train to Busan juga? Nonton ya itu film yang hampir 2-3 kali ditonton. Benar-benar Train to Busan tuh benar-benar bagus banget sih. Betul. Terus ada yang ini Awif lupa judul, udah lama itu film lama sih, yang pertamanya suaminya jadi artis, yang ininya di Full House. Nah itu Full House. Yeah. Tapi harus tahu Full House itu lebih dari 20 kali aku tonton. Karena itu aku suka banget. Full House. Nih, tapi aku mau rekomendasi ini buat Kak Afif yang suka drakor. Jadi 2020 itu drakornya itu tentang percintaan. Tapi mungkin suka nggak suka ya. Kalau tentang percintaan suka nggak dari Kak Afif sendiri? Afif aman lah, semua genre masuk film. Masuk. Tapi kalau 2021 ini adalah psikopatan. Nah, berani nggak nontonnya? Korea. Korea. Dan 2021 ini beneran psikopatan semua. Jadi Kak Afif harus nonton yang pertama ini ada Vincenzo. Terus yang kedua ada Mouse. Terus yang ketiga ada Sisyphus The Myth. Itu bagus banget. Pokoknya harus nonton. Udah gitu Penthouse yang kedua season 2 itu manusia dajjal semua itu psikopatnya. Jadi harus nonton. Oh, jadi percintaan dikit ya? Percintaannya dikit. Aku sih sebenarnya lebih suka yang psikopat gitu. Oh. Harus hati-hati loh. Toto Audi kan. Istri ini. Nah, dia sampai bilang ini, nih, dia pokoknya harus coba cari bioskop di Tangerang yang udah dibuka. Tuti mau nonton ini banget. Ini si Gong. Iya, pokoknya inti adalah Gongyo. Ada psikopat yang parah banget sih. Itu semua ada di Barat ya, Barat dan Jepang. Itu parah. Kalau misalkan mau nonton yang benar-benar parah sampai kepalanya dibungkungin, itu grotesque itu harus nonton banget pokoknya. Untuk sekarang sih tapi harus nonton Vincenzo ya. Vincenzo. Dan sekarang aku lagi ada. Masa benar gak sih? Iya betul. Rika kali. Enggak dong, aku udah selesai dong. Selesai. Ayo. Ya. Oke, di kita cemongin dulu kali ya, nggak apa-apa ya. Kagak. Saya gagal karena tangan saya kegedean. Kagak bisa nyelip-nyelip di sela-sela. Iya. Cemongin dulu ya. Boleh lah. Tapi emang selalu kalah sih orang kalau main sama aku. Padahal udah dapet gini nih, 3 nih. Tuh, 3 tuh udah enak banget ya. Oke, sekarang karena Kak Afif kalah, punishment-nya adalah 5 jari ya. 5 jarinya ini untung bedak gitu, bukan oli. Kalau oli sih. Saya konsisten saya menerima tanggung jawab saya. Maaf ya semuanya ya. Maaf ya. Mantul ya. Wah, ini sih nggak bisa dibiarin nih. Ini jadi Kak Afif bukannya Bang Japri ya. Ini nggak bisa dibiarin nih.